Jangan. Allah punya nanti kalau di akhirat nanti wajah rabbuka wal malaku soffan soffa, malaikat baris, Tuhan datang, inspektur upacara, hormat. Nggak boleh ditakwil katanya, tidak boleh ditakwil. Kalau ditakwil nanti keluar dari makna sesungguhnya. Imam Asy'ari menolak seperti itu. Yang sekiranya menyampaikan paham itu kepada tasbih wa tamtsil harus ditakwil. Toh takwil juga tidak keluar dari apa yang berlaku di bahasa Arab, dalam bahasa Arab. Tapi kalau sifat yang tidak menyampaikan kita kepada tasbih dan tamtsil, harus kita maknai apa adanya. Ilmullah, kalamullah, qudratullah, iradatullah, itu apa adanya. Tapi kalau sudah muka Allah, bukan muka dong. Tangan Allah, bukan tangan dong. Kekuasaannya, kita juga biasa ngomong kan, Surabaya, Jawa Timur di tangan Pak Karwo, di tangan, itu kata-kata majaz itu. NU Jawa Timur di tangan Pak Mutawakil, ya itu kan kata-kata udah biasa berlaku lah. Tangan itu apa itu artinya? Kekuasaannya semua sudah berlaku. Artinya Imam Asy'ari menggabungkan antara adillah nassiyah dan hujjat wa barahin aqliyah, dan berhasil. Mu'tazilah bubar barisan Mu'tazilah. Khalifah setelah itu ahli sunnah semuanya, mutawakkil ala Allah dan seterusnya. Kebetulan namanya sama. Sejak Khalifah Mutawakil ahli sunnah itu, Nasirus Sunnah. Yang sebelum Mu'tazilah, Ma'mun, Mu'tasim, Wathiq, Mu'tazilah, ganti adiknya Mutawakkil ala Allah, barulah ahli sunnah wal jamaah. Kebetulan namanya sama. Entah pinternya sama enggak? Nah, Imam Asy'ari meninggalkan murid banyak. Yang terkenal Abdullah Al-Bahili. Al-Bahili tidak punya karang atau hilang tulisannya. Al-Bahili punya murid Abu Bakar Al-Baqillani, tulisannya At-Tamhid, Al-Insaf, Al-I'jaz, Al-Bayan. Baqillani punya murid Abdul Malik Imamul Haramain Al-Juwaini, tulisannya Lataiful Isyarat, Al-Arba'in fi Usuluddin, Al-Kafiyah fil Jadal, Ghiyathul Umam. Imam Haramain punya murid yang terkenal Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, tulisannya banyak dalam kitab fikih, Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit, Usul Fiqh, Al-Mankhul, Al-Mustashfa, Ilmu Kalam, Al-Jamul Awam fi Ilmil Kalam, Al-Iqtisad fil I'tiqad, Filsafat, Maqasidul Falasifah, Tahaffutul Falasifah, Tasawuf, Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, Qisṭasul Mustaqim, Mi'arul Ilm, Mizanul Amal, Ihya-Ulumuddin, Mishkatul Anwar, Ma'arijul Qudas fi Ma'rifatin Nafas, Qasidatut Ta'iyah. Itulah tulisan-tulisan Imam Ghazali. Dan Imam Ghazali orang yang berjasa besar mentaufikkan, menharmoniskan antara syariat dan hakikat. Ketika itu ketegangan terjadi antara fuqaha yang sangat menjaga syariat lahiriah, zahiriah, dan sufiyah yang mementingkan batin, mementingkan kasyaf. Konflik tegang itu. Banyak korbannya banyak. Antara lain korban terkenal adalah Abul Mughith Al-Husain Ibn Mansur Al-Hallaj yang disalib tahun 309 atas perintah Khalifah Al-Muqtadir Billah dengan keputusan Qadhi Daud Al-Zahiri. Al-Hallaj harus dibunuh seperti Siti Jenar lah, karena mengatakan aku Allah. Padahal benar itu, nanti lain kali saya akan terangkan itu benar padahal. Loh, aku ini Allah, aku yang sebenarnya aku itu Allah. Aku Ahmad, aku Abu Bakar, aku Said, 70 tahun paling. Kalau nggak percaya, ayo sampean ngomong aku, nanti berhenti sendiri. Ayo ngomong aku, berhenti sendiri, nggak usah diberhentikan. 70 tahun, 80 tahun. Jadi yang sebenarnya aku Allah, aku Abu Bakar, Hasan, Ahmad, Husain, Zainab, Fatimah, 70 tahun, 80 tahun. Kalau sudah mati semua, tinggal satu, la ilaha illa ana, la ana illa ana. Halus, nanti lain kali, bukan waktunya ini. Walhasil Imam Ghazali menyelamatkan antara dua pihak dengan kitab yang spektakuler, Ihya Ulumuddin. Maka Ihya dibagi dua. Awal-awal Imam Ghazali bicara syariat, yang terakhir bicara Rub'ul Munjiat wal Muhlikat, bicara ektas positif dan ektas negatif. Apa yang bisa menyelamatkan manusia dan apa yang bisa menjerumuskan kita semua.
Al-munjiyat, sabar, tawakal, ridho, syukur, zuhud, waro, mahabbah, al-nus, tumakninah, istiqomah, ma'rifat. Yang muhlikat, takabur, suudzon, hasad, hiqad, dan seterusnya. Jadi Ihya Ulumuddin itu kitab yang luar biasa, menyatukan antara syariat dan hakikat. Contoh Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Fakhla' na'laik innaka bilwadil muqaddas tuwa." Musa, copotan sendalmu, lepaskan dua sandalmu. Kalau hanya dimaknai sandal yang zahir, betapa remehnya, betapa kecilnya Tuhan merintah Nabi Musa melepas sandal itu. Betapa kecilnya perintah itu. Maka kata orang sufi, bukan sandal yang lahir, tapi dua sandal itu adalah nafsu ghadabiyah dan nafsu syahwatiyah. Kalau kata Imam Ghazali, dua-duanya. Allah perintah kepada Nabi Musa melepaskan sandal yang dipakai itu dan juga melepaskan dua nafsu ghadabiyah, nafsu syahwatiyah. Jadi Imam Ghazali dua-duanya dipakai. Mengartikan hanya sandal yang dipakai sangat remeh. Mengartikan hanya diartikan ghadabiyah dan syahwatiyah, nanti makna sandalnya hilang nanti. Atol, ada ta'til, makna sandalnya hilang. Na'alaik nanti maknanya apa? Hilang kalau hanya dimakna nafsu syahwatiyah ghadabiyah. Dua-duanya kata Imam Ghazali. Makna sandal lahir ya, makna lepas dari nafsu ghadabiyah syahwatiyah. Itulah salah satu contoh saja ini. Salah contoh bagaimana Imam Ghazali membangun sinergi antara syariat dan hakikat. Kita loncat saja. Terakhir, seorang ulama ahli sunnah berjasa besar yang luar biasa jasanya, yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ghafarallahu lahu. Kiai Hasyim Asy'ari jauh-jauh sebelum mendeklarasikan NU, sebelum memproklamirkan berdirinya NU, sudah mempunyai visi misi membangun 3 ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah watoniyah. Dua-duanya harus bareng, harus paralel, harus sinergi dua-duanya. Islamiyah saja belum tentu menjamin mampu mempersatukan umat. Kalau Islam saja, contoh banyak. Afghanistan 100% penduduknya Muslim, 99% Hanafi, Tarekatnya Naqsyabandiyah, 1% Syiah. Perang terus karpe dewe, sudah berapa ratus ribu nyawa melayang. Kenapa? Tidak memiliki komitmen ukhuwah watoniyah, tidak punya tekad untuk menyelamatkan keutuhan negaranya. Yang ada Islamnya Allahu Akbar. Somal, Afrika Timur, 100% Muslim Sunni, madhabnya kalau tidak Syafi'i Maliki, tarekatnya Syadziliyah semua tarekatnya Somal itu. Perang karpe dewe sampai bubar negara Somal itu. Mantan bodolan marinnya menjadi perampok di laut itu. Kenapa? Islam punya Islam, tapi tidak punya semangat ingin menyelamatkan watonnya atau negaranya. Irak sampai sekarang, ketika NATO menggulingkan Saddam Hussein, Amerika dan NATO dengan alasan menyelamatkan rakyat Irak, padahal Saddam Hussein membunuh rakyat paling-paling 25.000 lah, paling banyak. Sejak Saddam Hussein sampai sekarang, nyawa orang Islam Irak yang melayang 700.000 sudah. Saddam Hussein hanya 25.000. Muammar Gaddafi rajin membunuh orang, rajin membunuh rakyatnya lah yang oposisi, tapi paling banyak 10.000. Tapi begitu Muammar Gaddafi lengser, dibunuh, sampai sekarang perang saudara antara Tripoli dan Benghazi, ratusan ribu nyawa melayang. Suriah sampai sekarang sudah 3 tahun perang saudara, sudah 200.000 lebih. Yaman, suku Houthiyah selalu berontak dengan pemerintahnya. Mesir sampai sekarang belum jelas seperti apa nanti, kayak apa nasibnya Mesir itu, dan seterusnya. Bayangkan Pak, mari kita renungkan. Apa yang bisa kita harapkan peradaban, budaya, kemajuan dari negara-negara macam itu? Apa yang bisa kita harapkan dari negara Irak? Apa yang bisa kita harapkan dari negara Suriah? Apa yang kita tunggu dari negara Mesir yang konflik seperti itu? Tidak ada yang bisa kita harapkan.
Nggak ada di sana istighotha. Yang paling-paling beritanya perang, bom meledak, 15 mati, bom meletus, 20 mati. Nggak ada istighotha, ribuan orang dengan tenang. Nggak ada itu berita itu. Apa yang bisa kita harapkan kemajuan Islam, peradaban Islam dari negeri yang konflik terus menerus? Yang bisa kita harapkan kemajuan Islam dari Indonesia dan Malaysia. Kenapa? Di sini kita tenang mengamalkan Islam. Di sini kita tenang berkumpul dengan tenang, bersilaturahim dengan jumlah yang sangat banyak. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa curiga. Kita bangun peradaban kemajuan Islam di Indonesia dan Malaysia. Kenapa? Karena kita punya komitmen ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah watoniyah. Itu sebenarnya. Dan Indonesianya adalah Nahdlatul Ulama. Tenang nih, tenang. Barangkali ormas yang baik seperti NU ada barangkali. Karena saya kebetulan ketua lembaga persahabatan ormas Islam, ada 12. Perti, Persis, Wasliyah, Matul Anwar, PUI, Ittihad, PT, saya ketuanya, 12 ormas, 12 NU jadi 11 yang lain. Saya lihat yang sama dengan NU ada. Tapi yang lebih baik dari NU tidak ada. Kalau sama baiknya ada, tapi lebih baik tidak ada. Lalu ada ormas kecil kok pecah jadi 3 tuh. Nyuwun sewu, Syarikat Islam, ormas paling tua yang mendirikan Said Cokro Aminoto, pecah jadi 3. Al Irsyad pecah jadi 2. Wis cilik pecah pisan. NU segini besarnya utuh. Malah kalau ada orang mau memecah belah, dia sendiri akan kualat. Masya Allah. Enggak, bukan penggalang, bukan penggalangan Pak Abdurrahman. Dah. Ada sebuah pepatah Arab. Man laisa lahu ardun laisa lahu tarikh. Wa man laisa lahu tarikh laisa lahu dzakirah. Barang siapa tidak punya tanah air, maka tidak punya sejarah. Sejarah itu diukir, ditulis di atas umat yang hidup di atas tanah air. Sejarah Islam, sejarah Kristen, sejarah Yahudi, sejarah Majapahit, sejarah Sriwijaya, sejarah Pajajaran, sejarah mana aja. Karena punya tanah air maka sejarah ditulis. Coba kalau suku Kurdi, suku yang tidak punya tanah air, nggak ada sejarahnya. Padahal di sana ada ulama besar, namanya Syekh Sulaiman Al-Kurdi, pengarang kitab Tahrir. Ada ulama besar, pendiri Tariqat Naqsyabandiyah, Ahmad Baha Naqsyabansyah, tapi tidak punya sejarah karena tidak punya tanah air. Jadi saya heran kalau ada orang bicara Allahu Akbar, Islam, syarat Islam, negara Islam, khalifah Islam, tidak pernah bicara tanah air. Dia mau berjuang Islam di atas angin apa? Kita berjuang Islam, bangun masjid, bangun pesantren, bangun madrasah di mana? Di atas. Oleh karena itu mari kita ukir, mari kita tulis sejarah itu di atas tanah air kita. Gak punya tanah air, gak punya sejarah. Waman laisa lahu tarikh laisa lahu dzakirah. Barang siapa tidak punya sejarah akan dilupakan. Kenapa Rasulullah hijrah ke kota Yathrib Madinah? Ingin membangun tanah air. Kenapa Quran masih menceritakan Fir'aun? Karena Fir'aun punya tanah air. Kenapa Yahudi mati-matian ingin kembali ke Palestina, ingin punya tanah air, tidak gelandangan terus di mana-mana, ingin kembali ke tanah air. Kenapa kita masih menceritakan Majapahit, Pajajaran, Sriwijaya, apalagi mana lagi, Singosari? Karena mereka dulu punya tanah air, sejarah mereka diukir di atas tanah air mereka. Maka kalau kita ingin mengukir sejarah kita, mari kita pertahankan tanah air kita. Jadi kesimpulannya, Mbah Hasyim Asy'ari orang yang sangat arif, mempunyai visi misi yang sangat jauh, bahwa bicara Islam saja, semangat Islam saja belum tentu bisa membangun kekuatan. Tapi kalau dua-duanya, Islam dan watoniyah, Islamiyah dan nasionalis, bisa membangun kekuatan. Islam tanpa nasionalisme, Islam belum tentu bisa menyatukan umat. Nasionalisme tanpa Islam, nasionalisme yang kering, kerontang, sekuler, bahkan liberal. Oleh karena itu, saya sangat bangga bersyukur pada siang hari ini
kita bersama-sama tamu agung Zu'ama wal ulama wal masyayikh wal mustaqafin min Malaysia, dari Malaysia, bersama-sama kita mengadakan pertemuan multaqa ilmi ini, nadwa ilmiah dengan tema Ahlussunnah wal Jamaah dari Majelis Agama Islam Johor, dari UTHM. Mari kita sambut kesempatannya dengan kita sukseskan pertemuan ini. Mari kita bangun kesamaan pandangan visi misi antara Nahdlatul Ulama dengan umat Islam di Malaysia. Karena kita yakin yang paling benar, yang paling aufak adalah ketika kita bicara Islam yang diperkuat dengan nasionalisme, nasionalisme yang diperkuat oleh semangat Islam. Apa yang dilakukan oleh ISIS itu, wallahi, demi Allah, yang dilakukan oleh ISIS bertentangan dengan agama Islam. Mereka membunuh orang seenaknya. Saya pernah lihat di YouTube itu 90 orang madep ke sana, gede cilik, tua nom, lanang wadon, tembak dari belakang, mati semua. Itu yang melakukan adalah anggota ISIS, aktivis ISIS dari Saudi Arabia. Pernah lagi membantai suku Kurdi. Berapa desa di suku Kurdi, Jabal Ambar namanya, Jabal Ambar. Itu di daerah Jabal Ambar suku Kurdi dibantai, gede cilik, tua nom, lanang wadon, karena tidak mendukung aktivitas ISIS. Demi Allah, cara-cara seperti itu bukan cara Islami, bukan cara yang diridhoi oleh Allah Ta'ala dalam dakwah Islam. Demi Allah. Tapi yang heran, pengikutnya semakin banyak. Di Indonesia ini yang daftar sudah ribuan, yang memprovokasi, merekrut anak-anak muda Indonesia agar ikut kepada ISIS itu, bergabung ISIS, Arab Malang, namanya Salim bin Mubarak At-Tamimi. Itu yang merekrut ribuan yang ingin berangkat ke sana. Tapi yang sudah berangkat 300, yang mati 4 udah. Saudi Arabia, pemudanya yang berangkat 2.500. Muslim Prancis, ya turunan Arab yang ada di Prancis 700. Muslim Inggris 400. Muslim Tunis 300. Walhasil Pakistan, semua pemuda-pemuda banyak yang tertarik bergabung dengan ISIS. Dan sekarang ISIS semakin kaya raya. Hasil jual minyak, merampok minyak dari kilang minyak di Irak Utara dan Syria, dijual di laut bebas, di lautan bebas dengan harga murah. Maka mereka kaya raya. Katanya konon sehari bisa menghasilkan uang 4 triliun rupiah sehari itu. Dan mereka akan mencetak, menerbitkan mata uang sendiri, dinar dan dirham. Mereka berhasil merampok bank-bank milik negara Irak. Luar biasa. Amerika ragu-ragu untuk nyerang. Ya biasa Amerika ragu-ragu kan. Sudah biasa, standar ganda biasa lah, kita ngerti lah. Standar ganda itu. Turki ragu-ragu. Sebab kalau Turki membantu Kurdi melawan ISIS, jangan-jangan Kurdi nanti kuat. Nanti Kurdi akan berontak pada Turki. Ini loh. Blundernya di situ, blundernya. Begitu pula Saudi. Kalau Saudi kan berontak dengan atau anti Bashar Assad. Saudi ingin menggulingkan Bashar Assad, presiden Syria. Tapi kalau membantu ISIS, nanti Bashar Assad guling, malah ISIS nanti akan berbalik menyerang Saudi. Walhasil di Timur Tengah orang semua sumpek hidupnya. Yang paling enak di Indonesia udah, yang paling. Kenapa? Di Indonesia dan Malaysia. Kenapa? Karena ada Nahdlatul Ulama. Tenang. Dengarkan dulu. Di Timur Tengah itu, di Timur Tengah yang ada hanya pemerintah dengan tentara dan polisinya. Partai politik pun berbasis suku. Kalau di Timur Tengah itu, Partai A itu pendukungnya suku ini. Partai B itu anggotanya suku ini. Gitu di Timur Tengah itu. Partai saja masih ber-background basis suku. Tidak ada ormas seperti NU. Maka ketika ada konflik, langsung senjata yang berbicara, nyawa menghilang. Di Indonesia Pak, Nahdlatul Ulama bukan partai politik, bukan tentara, bukan polisi, bukan apalagi, bukan birokrat. Kekuatan civil society, kekuatan ad-difa' al-madani, al-quwa al-madaniyah. Dan anggota NU ada di tentara, banyak di polisi, banyak menjadi hakim, banyak menjadi jaksa,
penuntut, banyak di partai politik, banyak anggota DPR semua ada NU kecuali satu yang nggak ada. Yang jenggot-jenggot itu nggak ada itu kan jenggot-jenggot. Kalau terjadi ada konflik, terjadi ada siroat, konflik politik, maka warga NU akan datang ke kantor NU, semua bercanda, selesailah persoalan dari berbagai partai politik. Sehingga NU akan berperan terus menjadi perekat pemersatu bangsa ini, insya Allah. Banyak yang sudah saya lakukan menjadi penengah ketika konflik, banyak sudah. Tinggal P3 ini sebelum saya lakukan. Podo NU ini apa malah. Nah, oleh karena itu kita belajar ilmu ke Timur Tengah. Di Timur Tengah ulama besar-besar, alama Syekh Wahbah Zuhaili, tulisan tafsirnya Al-Munir 17 jilid, 17 volume. Tulisan fikihnya 8 jilid. Belum Syekh Yusuf Qaradawi, Syekh Ahmad Thayyib, Abdurrahman Kaftaru, Hasan Itir, ulama besar, tulisannya alama, besar-besar karyanya. Tapi mereka tidak bisa mengendalikan masyarakat. Apa yang bisa diperbuat oleh Syekh Wahbah Zuhaili? Beliau di Damaskus, perang saudara di Suriah sudah 3 tahun. Apa yang peran beliau yang bisa dilakukan? Syekh Yusuf Qaradawi, bisa apa beliau untuk meredam masyarakat Arab? Ayo. Jadi cari ilmu kita ke sana. Tapi bagaimana mengatur masyarakat? Ulama Timur Tengah belajar ke Nahdlatul Ulama. Ilmunya luar biasa. Ya tafaqquhunya 100%, waliyundhiru qaumahumnya itu yang 0%. Kalau kita di sini ya tafaqquhunya 5%. Apalagi isu MWC, alah aghnina biharamikan halalik itu biasa dong ngaku wali-wali gitu. Ngimpin tahlil gratul-gratul, tapi insya Allah masih mampu berperan mengemban, mengayomi, liyundhiru, memberi peringatan kepada masyarakat walaupun ilmunya nggak begitu dalam. Jadi inilah berkah ada organisasi jam'iyah seperti Nahdlatul Ulama. Kiai-kiai semua berperan dalam membina masyarakat. Kalau ada konflik tidak akan berkembang. Ada konflik tapi enggak berkembang. Sampang sudah selesai kan? Selesai Sampang. Ahmadiyah misalkan di mana di Kuningan sebentar saja ada konflik, korban cuma 1-2. Jember cuma 1 orang korbannya kan. Coba kalau di Timur Tengah enggak, itu bertahun-tahun konflik itu, ribuan nyawa menghilang. Di Indonesia tidak. Kalau konflik di Sampang nyawa berapa sih? Di Sampang yang hilang berapa nyawa itu? 1. Katanya 60, bukan? Kata orang Syiah 60 yang mati katanya. Kalau di Jember 1 kan, di Jember dari kita yang mati ya 1. Walhasil kalau ada konflik kita bisa tahan, tidak berkembang, tidak semakin besar, cepat-cepat kita atasi bisa. Itu artinya berkat para ulama, para kiai-kiai, walaupun nggak begitu alim, nggak begitu fasih, tapi alhamdulillah masih berperan besar. Lain kali kalau acara seperti ini ada tamu luar negeri, Indonesia Raya yang bener tadi memalukan banget. Ini ada tamu orang luar kok Indonesia Raya berantakan kayak tadi. Lain kali yang bener, lain kali yang disiapkan yang bener. Qoriknya yang bagus, salat badar yang bagus, Indonesia Raya yang bagus, bisa kita banggakan di depan tamu Malaysia ini. Hadirin saya hormati, oleh karena itu nahnu ashabul haq, kami the honor of truth, kita adalah pemilik kebenaran. Al-haqqud dini wal haqqus siyasi. Di atas pundak kita ada 2 amanah, amanah diniyah wa amanah siyasiyah watoniyah. Kita harus mempertahankan agama Islam Ahlussunnah, dan kita mempertahankan tanah air kita, negara kita. Di utara ada Cina, di sebelah utara kita ada RRC, 1,5 miliar manusia dengan kekayaan yang luar biasa, dengan teknologi yang sangat maju. Di selatan kita ada Australia, New Zealand, walaupun penduduknya sedikit tapi negara itu maju. Kalau kita tidak pandai-pandai memanage Islam ini, pasti akan diserang oleh mereka itu. Selatan ada Australia, utara ada Cina, yang dua-duanya bukan Islam, non Muslim. Kalau melihat kita Islam di Indonesia, Malaysia radikal, ekstrim, apalagi teroris,
Paling teroris dari Malaysia itu padahal. Nurdin M. Top, Azhari, alas. Rupanya di Malaysia nggak bisa berbuat, larinya ke Malang sini. Matinya di Malang, Pak, di Batu sini mati Azhari itu. Entah kalau Nurdin M. Top di mana ya? Jadi apa karena Indonesia sangat baik kalau ada tamu diterima, wallahu alam pokoknya. Ada tamu orang Malaysia Nurdin M. Top, Azhari diterima, ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan. Jadi biang terorisnya dari Malaysia, biang terorisnya. Itu Abu Bakar Ba'asyir juga, Abu Bakar Ba'asyir lari ke Malaysia. Dari sini dulu ingin mendirikan negara Islam Indonesia. Dikejar-kejar oleh pemerintah Orde Baru, lari ke Johor. Itu Abu Bakar Ba'asyir dengan Abdullah Sungkar ya, Abdullah Sungkar ya. Nah, nanti muridnya adalah Gus Amrozi, Ali Gufron, Mukhlas, Imam Samudra, itu jebolan Malaysia semua itu. Jadi kita ini fi khandakin wahid, fi mushkilatin wahidah. Kita antara kita di Malaysia sama-sama menghadapi problem yang sama, kesulitan-kesulitan yang sama, tantangan yang sama. Mari kita bergandengan tangan, wahdatus shaf menghadapi itu semua. Di Malaysia pun tidak kurang-kurang teroris atau orang cenderung radikal, cenderung teroris. Syiah juga banyak di Malaysia, di kita pun sama. Oleh karena itu, nahnu fi khandakin wahid. Kita ini dalam keadaan sama lah. Jadi mudah-mudahan tidak terjadi lagi ada teroris impor dari Malaysia, itu mudah-mudahan tidak ada. Terima kasih, selamat berseminar, selamat membahas tema-tema penting yang bermanfaat untuk kita berdua, insyaallah. Wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada Hadratul Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj MA secara simbolik untuk membuka acara seminar dan daurah, ditemani oleh Hadratul Mukarram Kiai Haji Miftahul Akhyar beserta perwakilan dari Malaysia, Hadratul Mukarram Haji Abdul Muttalib Abdul Rahim Al-Hafidh. Juga ditemani oleh Hadratul Mukarram Kiai Haji Mutawakkil Allah, berkenan untuk menemani prosesi pembukaan secara simbolik acara seminar dan daurah, ditemani pula Hadratul Mukarram Kiai Haji Abdul Somad Buhari, berikan aplaus yang meriah. Dengan demikian secara simbolik daurah nasional dan seminar internasional telah dibuka oleh Ketua Umum PBNU oleh Hadratul Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj MA. Terima kasih kami haturkan, semoga penjabaran tentang wawasan keilmuan yang telah disampaikan pada siang hari ini bermanfaat untuk kita semua dalam rangka semangat membangun keislaman dan semangat membangun nasionalisme. Hadirin hadirat yang berbahagia, acara selanjutnya adalah penandatanganan kerjasama Aswaja NU Center Jawa Timur dengan Universitas Tun Hussein On Malaysia. Dari Aswaja NU Center diwakili oleh Direktur Aswaja NU Center yaitu Kiai Haji Abdul Rahman Nafis LC MHI, dan perwakilan dari UCHM Malaysia oleh Profesor Datuk Dr. Abdul Razak. Kepada beliau berdua dimohon dengan hormat untuk Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj, Ketua Tanfidiyah PWNU Jawa Timur dan Rais Syuriah PWNU Jawa Timur,
dimohon untuk menyaksikan prosesi penandatanganan kerjasama Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur dengan Universitas Tun Hussein On Malaysia. Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih kami sampaikan. Semoga benar-benar menjadi bukti nyata bahwa ada komitmen kerjasama antara dua negara dalam rangka membangun semangat untuk memperjuangkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadirin hadirat yang berbahagia, selanjutnya adalah pemberian cindera mata dari Aswaja NU Center diberikan kepada perwakilan Universitas Tun Hussein On Malaysia. Dari Aswaja NU Center diberikan oleh Kiai Haji Abdurrahman Nafis, diberikan kepada Profesor Datuk Dr. Abdul Razak Haji Umar. Kepada keduanya kami aturkan cindera mata dari Aswaja NU Center Jawa Timur diberikan kepada perwakilan MAIC Malaysia. Perwakilan dari Aswaja NU Center kami mohon dengan hormat kepada Hadratal Mukarram Kiai Haji Miftahul Akhyar untuk diberikan kepada Hadratal Mukarram YB Dato Haji Nuh Gadot. Kepada beliau berdua kami silakan. Dan cindera hati dari UTHM Malaysia diberikan kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama. Dari perwakilan Malaysia yang memberikan adalah Profesor Datuk Abdul Razak, diberikan kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj MA. Selanjutnya adalah pemberian cindera hati dari UTHM Malaysia diberikan kepada PWNU Jawa Timur. Untuk perwakilan dari UTHM Malaysia oleh Hadratal Mukarram Haji Abdul Muthalib diberikan kepada PWNU Jawa Timur. Dalam hal ini adalah Hadratal Mukarram Kiai Haji Hasan Mutawakkil Allah. Kepada beliau berdua kami haturkan aplaus yang meriah. Selanjutnya adalah cindera hati dari UTHM Malaysia diberikan kepada Direktur Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur. Untuk dari UTHM Malaysia yang mewakili adalah Bapak Profesor Dr. Nuh Gadot, diberikan kepada Direktur Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur yaitu Kiai Haji Abdurrahman Nafis LCMHI. Berikan aplaus yang meriah. Demikianlah prosesi pemberian cindera mata dan cindera hati, dan acara selanjutnya adalah penutup yakni doa. Kami mohon dengan hormat kepada Hadratal Mukarram Kiai Haji Abdus Somad Bukhari. Beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur. Kepada beliau kami haturkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini Selasa tanggal 1 Rabiul Awal 1436 Hijriah bertepatan dengan tanggal 23 Desember 2014 Masihiyah, kami mengadakan kegiatan seminar internasional dan daurah aswaja. Maka perkenankan kami memanjatkan puji syukur kehadrat-Mu ya Allah atas segala rahmat, taufik dan hidayah yang Kau limpahkan pada kami, sehingga kami bisa hadir di dalam pembukaan acara ini dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Engkau berkenan meridhoi dan memberkahi acara ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada majelis yang terhormat ini hadir para pemimpin kami, para ulama, para habaib, para cendekiawan kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Qawiyu, ya Matin, berikan dan curahkan pada kami suatu ma'unah, pertolongan dan kekuatan, sehingga mampu untuk saling bekerja sama di dalam berjuang untuk mengembangkan dan melestarikan ajaran Islam dan mewujudkan ukhuwah Islamiyah mengikuti manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Ya Allah, ya Tuhan kami, umat Islam khususnya di Indonesia ini memiliki tingkat keberagaman yang sangat tinggi, realitas kondisi umat Islam yang sangat majmuk, baik dari aspek suku, daerah, afiliasi politik, cara paham keagamaan, dan pilihan strategi dakwah menjadi peluang sekaligus tantangan di dalam membangun umat dan bangsa. Keragaman atau kemajmukan ini adalah sunnatullah yang jika dikelola secara baik akan menjadi sumber kekuatan. Namun sebaliknya, jika keragaman ini disikapi secara tidak proporsional dan bahkan terus menonjolkan aspek perbedaan yang kemudian diikuti oleh semangat ego sektoral, akan menjadi sumber perpecahan dan malapetaka bagi umat. Karena itu ya Allah, berikan kekuatan pada kami untuk mengelola dan mensinergikan keragaman itu sebagai dengan semangat ukhuwah Islamiyah, sehingga menjadi kekuatan yang bisa membawa kepada kemaslahatan dan kejayaan bangsa dan negara dalam naungan rahmat dan ridho-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami meyakini bahwa manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah manhaj yang sahihah, manhaj yang sesuai dengan